murah si penuai kontroversi. Sebenarnya sudah diperkenalkan ke publik sejak pameran otomotif pada September 2012 lalu. Namun, penjualan dan produksi belum dilakukan karena pemerintah belum menaikkan regulasi. Hingga akhirnya pada September 2013, di ajang pameran otomotif yang sama, berbekal peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang pajak penjualan atas barang mewah terhadap kendaraan bermotor, meluncurlah beberapa kendaraan roda 4 yang dijuluki mobil murah. Mobil-mobil murah mendapatkan restu untuk menggelinding di jalanan tanpa dikenakan pajak barang mewah 10 hingga 15%. Penjualan secara masif mobil dengan bandrol di bawah 100 juta rupiah mengejutkan Gubernur DKI Jakarta. Betapa tidak, serbuan mobil murah datang ketika gubernur yang memikul sejuta pengharapan baru bagi warga Jakarta tengah bergelut mengurai kemacetan ibu kota. Mobil murah itu nggak benar. Yang benar itu transportasi yang murah. Kenapa? Jangan dikembang-kembangkan lagi. Tapi lihat saja nanti pelaksanaannya. Siapa yang paling banyak beli di Jabodetabek atau di tempat-tempat yang lain. Jutaan warga yang mendamba solusi kemacetan berada di belakang Jokowi. Beliau sedang membuat transportasi massal. Dalam satu kemajuan saya bangga ada ini pameran, tapi di sisi lain kita harus lebih bijaksana untuk meluncurkan mobil-mobil murah, mobil-mobil yang justru menambah kemacetan begitu. Yang jelas saya mendukung programnya Jokowi begitu. Kita yang tinggal di daerah lingkungan tempat tinggal sendiri aja itu udah macet. Sekarang udah tambah mobil murah lagi, otomatis Jakarta tambah sumpek lagi. Saya tidak setuju. Bersama beberapa gubernur lainnya yang juga menyuarakan sikap yang sama, pemimpin Jakarta tidak berdaya. Pejabat pembantu hingga wakil presiden segera berupaya meredam geram. Negara membungkam risau kepala daerah dengan payung hukum mobil murah. Pemerintah pusat tidak akan melepas tangan dalam hal bekerja untuk mengatasi masalah-masalah DKI, masalah-masalah kebutuhan DKI, termasuk masalah kemacetan. Lalu, seberapa murahkah harga mobil yang promosinya ditujukan bagi rakyat kecil? Mari cermati lewat kacamata perencanaan keuangan. Jika di rata-rata, mobil murah dijual seharga 80 juta rupiah. Menggunakan asumsi bunga pinjaman 8% dengan masa pengembalian 3 hingga 4 tahun, maka cicilan yang harus dibayar adalah 2 juta per bulan. Dalam rumus perbankan ataupun analisa perencana keuangan, konsumen hanya boleh menganggarkan tak lebih dari sepertiga pemasukan untuk melunasi cicilannya per bulan. Tapi tetap di bank maupun di leasing tetap ada secara rumus keuangan ya tetap akan sehat kalau misalnya dia punya penghasilan 3 kali lipat dari nilai cicilannya. Nah, tadi kalau cicilan 2 juta, 3 juta berarti penghasilan dia seharusnya adalah 6 sampai 9 juta lah. Ya, hanya orang berpenghasilan 6 hingga 8 juta rupiah yang bisa memiliki mobil murah ini. Rentang aman pendapatan ini tentu saja harus lebih lebar jika ada cicilan lain selain kredit mobil. Dan itu total cicilan, jadi kalau misalnya dia masih punya KPR, masih punya kredit yang lain, itu juga diperhitungkan. Karena kalau misalnya sudah ada cicilan KPR 2 juta dan kemudian cicil mobil juga 2 juta, berarti kan total 4 juta. Artinya dia harus punya penghasilan kira-kira 12 juta. Dan jangan lupa, selain kewajiban membayar cicilan, memiliki mobil juga menambah pengeluaran rutin untuk perawatan berkala yang juga tidak murah. Dengan demikian, maka kelompok masyarakat yang bisa membeli mobil murah ini adalah kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, bukan rakyat kecil. Kebijakan mobil murah juga berpotensi meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi. Larangan tidak boleh menggunakan premium terasa hanya sebatas himbauan semata. Siapa yang bisa memaksa pemiliknya membeli BBM non-subsidi? Dan ini berarti membuat anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk menutupi subsidi BBM menjadi membengkak. Pemerintah untuk membatasi mobil mewah untuk tidak membeli premium itu pun nggak akan bisa sampai hari ini. Nah, jadi kalau sekarang pemerintah sedang menggodok aturan agar yang low cost car ini kemudian akan menggunakan
bahan bakar yang bukan bersubsidi, saya sangat pesimis. Persoalan mobil murah tak berhenti pada mimpi buruk masalah kepadatan lalu lintas. Perdebatan soal harganya yang tak murah dan melonjaknya penggunaan BBM bersubsidi. Mimpi panjang memiliki mobil nasional sebagai cermin kedaulatan sebuah bangsa juga menanti. Kenyataan yang terjadi, pemerintah dianggap lebih peduli pada korporasi mobil asing dengan melupakan pengusaha kecil yang tengah merintis mobil buatan dalam negeri. Semuanya tentu masih ingat mobil SMK. Kebijakan mobil murah membuat gentar semangat pembuat SMK. Menghadapi ancaman mobil murah, PT SMK menyiapkan mobil dengan harga yang kompetitif. Mobil berkapasitas mesin di bawah 1000 cc dengan perkiraan harga di bawah 100 juta. Bedanya, mobil SMK tidak mendapat insentif apapun. Kita juga tidak bermasalah, dalam artian kita juga beda segmentasi pasar kita juga berbeda. Mungkin kalau dari sisi harga kita mungkin 170, cuman dari sisi spesifikasi kita full untuk fitur, untuk safety kita full, karena sisi keamanan itu yang pertama. Sedikit optimisme tersimpan karena PT SMK meyakini masih banyak orang yang lebih bangga memakai produk dalam negeri ketimbang produk negara lain. Optimisme tanpa dukungan nyata pemerintah juga terlihat dalam pabrik mobil tawon. Produsen tawon merangkak tertatih-tatih mengembangkan dan memasarkan mobil berkapasitas mesin 650 cc yang dibanderol tak sampai 50 juta rupiah. Berdiri sejak 2007 lalu, pabrik tawon menggugat kebijakan karpet merah pemerintah pusat terhadap mobil murah karena merasa tak pernah sedikit pun mendapatkan uluran tangan. Dari pemerintah bantuan bahkan bukan kurang, tidak ada. Dari perindustrian pun tidak ada sama sekali. Tidak ada dukungan. Hanya sekali pemerintah Provinsi Banten mempromosikan mobil tawon untuk sekedar kebutuhan barang pajangan dalam sebuah pameran. Padahal Super Gasindo, perusahaan mobil tawon di kawasan Rangkas Bitung, Lebak, Banten, telah lama memproduksi dan memasarkan setidaknya 3 jenis mobil tawon dengan tenaga pekerja lulusan siswa menengah kejuruan. Nah, kalau mau tanya tenaga dari mana, kita sudah bina anak SMK di sini luar biasa. Bukan main mereka. Karena hasil yang kami produksi, yang kami buatnya adalah benar-benar bahwa ini adalah hasil karya anak bangsa, untuk kita sendiri. Dibanding mobil murah yang masih berbahan bakar minyak, mobil tawon jelas lebih cocok dilabeli low cost green car. Emisi gas buangnya lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar gas. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat, hingga 2013 ini, mobil tawon masih terus berproduksi. Namun tawon, SMK dan embrio mobil nasional lainnya tidak akan mampu terbang lebih tinggi tanpa dukungan pemerintah yang lebih menguatkan cengkraman kaki-kaki produsen asing. Jika karya-karya anak negeri justru dikebiri oleh pemerintahnya sendiri, maka wajar muncul prasangka adanya kepentingan yang tersembunyi. Memang ini kebijakan yang menurut saya ini sangat-sangat prematur. Ya, belum layak untuk dikeluarkan karena ini tidak komprehensif. Artinya kalau ini tidak sesuai dengan desain, kita tidak ngerti desain jangka panjangnya, kita tidak ngerti sebenarnya manfaat dalam negeri yang lebih besarnya, maka tidak terlalu salah kalau banyak pihak yang kemudian berprasangka bahwa ini pasti ada kepentingan-kepentingan pragmatis dari sini, gitu. Kalau sulit menemukan kepentingan rakyat kecil di dalamnya dan tidak ada pembelaan terhadap upaya menegakkan kedaulatan lewat produk-produk anak bangsa, lalu di mana letak rasa bijak dalam kebijakan mobil murah? Tim Liputan Trans 7.